Harapan itu muncul lagi, timnas Indonesia Under 21 tampil sangat luar biasa di laga kedua kejuaraan dunia tahun 2025. Timnas Kanada dibantai, tidak berdaya, dan kalah dengan skor 1-3 ketika menghadapi Juneda Santi dan kawan-kawan di Surabaya. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang timnas voli putri Indonesia Under 21 yang kemarin tampil sangat istimewa, tampil sangat luar biasa ketika menghadapi timnas Kanada di pertandingan kedua kejuaraan dunia tahun 2025. Big applause, kita harus memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada para pemain timnas Indonesia Under 21 dan juga pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama, karena kemarin penampilan mereka sangat istimewa, sangat jauh bertolak belakang ketika mereka dikalahkan oleh Vietnam. Ini adalah pertandingan yang sangat istimewa dan timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah karena untuk pertama kalinya timnas voli putri Indonesia menang di kejuaraan dunia. Kita akan bahas dari hal-hal yang umum dulu ya. Nanti sebelum kita membahas bagaimana statistik yang dicatatkan oleh para pemain timnas Indonesia. Kalau kita lihat kemarin memang ada perbedaan mental yang sangat luar biasa. Jadi ketika menghadapi timnas Vietnam, kita bisa melihat bahwa para pemain tidak lepas, para pemain merasakan nervous, merasakan demam panggung. Dan saat itu, Marco Sugiyama itu kan juga mengakui setelah pertandingan melawan Vietnam bahwa Juneda Santi dan kawan-kawan itu memang mengalami tekanan mental. Tapi hal yang perlu digarisbawahi adalah tekanan mental dari pertandingan itu ternyata tidak mempengaruhi psikis para pemain, dan hal itu terbukti ketika kemarin Juneda Santi dan kawan-kawan melumat timnas Kanada dengan skor 3-1. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa ya anggapan para volley-mania, para fans volley Indonesia yang mengatakan bahwa ketika melihat permainan timnas Indonesia Under 21 itu justru lebih enak jika dibandingkan dengan melihat timnas senior. Ya memang terbukti kemarin kita bisa melihat bagaimana flow permainan jauh lebih rapi, gameplaynya juga tertata, variasi-variasi serangannya juga lebih oke. Dan hal itu tentu saja sekali lagi tidak lepas dari strategi yang dilepaskan atau yang dicatatkan oleh Marco Sugiyama. Kemarin kita juga bisa melihat bagaimana para pemain ini menunjukkan effort yang sangat luar biasa. Nah, effort atau kemauan ini juga menjadi hal yang sangat penting karena apa? Kemarin kita juga bisa melihat serangan demi serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia ini ya merepotkan timnas Kanada. Selain itu blok yang dilakukan oleh para middle blocker ini juga rapat, kemudian juga defense juga oke, receive oke. Secara overall ya timnas Indonesia memang layak menang ketika menghadapi timnas Kanada. Tapi ini ada hal yang memang menurut saya sangat menarik. Siapa? Mahuse. Wah, Mahuse kemarin istimewa banget. Jadi ketika menghadapi timnas Vietnam saat itu kan Mahuse hanya mencetak 4 poin saja, tapi kemarin Mahuse berhasil menjadi top skor setelah mencetak 19 poin. Ini merupakan peningkatan yang sangat luar biasa, dan sekali lagi Mahuse seperti yang sudah saya bilang bahwa dirinya itu kan merupakan senjata andalan. Oke lah di pertandingan pertama demam panggung, nervous, tapi kemarin saat menghadapi timnas Kanada Mahuse istimewa, keren banget. Juneda Santi juga, ya seperti biasa, Santi bisa selalu menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Ini pemain yang outstanding, sangat luar biasa. Kemarin Santi ini juga mencetak double digit dan menjadi top skor kedua di bawah Mahuse. Kita juga harus memberikan apresiasi loh kepada middle blocker, kepada Rara yang tampil sangat istimewa kemarin, blok-bloknya rapat, dan Rara ini kan juga masuk ke dalam salah satu top skor di pertandingan kemarin. Nanti statistiknya akan saya tampilkan. Selain itu kita juga bisa melihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Kadek. Wah, Kadek ini istimewa. Kita akan cukup jarang melihat penampilan pemain yang masih muda seperti Kadek yang keren banget, pokoknya istimewa banget lah. Terus kita juga harus memberikan apresiasi kepada Afra sebagai kapten, sebagai setter. Set umpannya ini istimewa, variasi-variasinya akhirnya muncul lagi setelah di pertandingan pertama melawan Vietnam itu tidak muncul, dan saat itu kan timnas Indonesia kalah. Yang tidak kalah penting ini juga penampilan dari Indah Guritno. Dik-diknya istimewa, cover blocknya juga oke, defense-nya sangat istimewa, receive-nya juga luar biasa. Ya nggak salah lah kalau Retno itu disebut-sebut besok
layak untuk menjadi libero utama di timnas Indonesia senior, terutama kalau nanti timnas yang putri itu bermain di SEA Games. Selain itu kita juga harus memberikan apresiasi kepada Chelsea, middle blocker yang keren banget, blok-bloknya rapat, dan kemarin kan kombinasi antara Chelsea dengan Rara ini kan bisa membuat timnas Indonesia itu lebih nyaman, lebih aman ketika menghadapi serangan dari para pemain timnas Kanada. Secara overall, ya yang perlu kita apresiasi juga adalah bagaimana cara Marco Sugiyama itu bisa untuk menjaga mental para pemain setelah kalah di pertandingan pertama. Entah apa yang disampaikan oleh Marco Sugiyama di ruang ganti sehingga para pemain meskipun sekali lagi menghadapi tekanan psikis setelah kalah di pertandingan pertama, tapi ternyata hal itu tidak mengganggu mental dari para pemain sehingga ya akhirnya terbukti. Big respect buat Marco Sugiyama. Kalau kita lihat bagaimana statistik, memang timnas Indonesia itu unggul di mayoritas elemen. Ini penting kenapa kita harus membahas statistik, karena biar obrolan kita itu lebih rasional, lebih masuk akal lagi. Jadi kita lihat dari sisi attack, timnas Indonesia itu kemarin juga memiliki attack yang jumlah poin dari attack yang lebih banyak, yaitu 53, sedangkan Kanada hanya mencetak 51 poin dari attack. Sementara itu kita kalah dari blok karena timnas Indonesia itu hanya bisa mendapatkan 6 poin dari blok, sedangkan timnas Kanada itu mencetak 9 poin dari blok. Kita unggul dari sisi servis karena Kadek dan kawan-kawan, Junaid Santi, Mauze, Afra, dan kawan-kawan itu berhasil mencetak 6 poin dari blok, dari serve, sedangkan timnas Kanada itu hanya bisa mendapatkan 4 poin saja. Nah, dari segi error, ini juga timnas Indonesia itu lebih sedikit jika dibandingkan timnas Kanada, karena timnas Indonesia di pertandingan kemarin itu hanya melakukan 26 error, sedangkan timnas Kanada itu melakukan 35 error sepanjang pertandingan. Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat oke setelah kemenangan ini, tapi tolong para pemain jangan terlalu terbebani dengan target dari PBVSI untuk lolos ke 8 besar. Dimulai aja tahap demi tahap, satu pertandingan demi satu pertandingan, satu kemenangan demi satu kemenangan, karena setelah ini perjalanan timnas Indonesia itu kan akan lebih berat, akan menghadapi Puerto Rico, meskipun Puerto Rico itu kalah 2 kali, setelah itu juga harus menghadapi Argentina, dan ya sekali lagi selamat untuk para pemain timnas Indonesia. Ini keren banget lah, istimewa banget. Ini adalah harapan bagi kita setelah kemarin kita melihat bagaimana permainan timnas senior, Megawati Hangesti Pertiwi, Mediol Yoku, Tisha Amalia, Sheila Bernadetta, dan kawan-kawan dibantai Thailand dengan skor 3-0. Oke, kita lanjutkan perjuangan ini, timnas Indonesia Under 21, keren. Menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia Under 21 mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia 2025 ini. Oke, makasih. Sampai jumpa.